الحمد لله الذي فتح لنا ولكم أبواب رحمته ويدخلنا وإياكم في دائرة أحبابه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kita di dalam satu daerah dan memperjalankan kita di jalannya kekasih-kekasihnya. Mudah-mudahan jalan hidup kita ini dan keberadaan kita di tempat-tempat seperti ini menjadikan tanda keselamatan kita insya-Allah, tanda kebahagiaan kita insya-Allah, tanda bahwasanya anugerah ada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat tersebut hingga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari setelah beliau mengajak kita untuk bersangka baik sama Allah. Bagaimana kabar sangka baik kita sama Allah? Bagaimana kita lihat, sudah ada belum? Ilmu ini kalau kita dengar tapi kita tidak letakkan di batin kita, tidak akan dapat buahnya. Pengen buahnya ilmu, taruh di dalam hati. Bagaimana sangka baik kita sama Allah mulai detik ini sudah ada di hati kita. Dan ini butuh diminta juga, doa malam-malam. Jangan kita minta rezeki terus, minta sangka baik sama Allah. Ini lebih daripada hajat dunia. Kalau manusia ini sudah punya sangka baik sama Allah, urusan dunianya, urusan segala-galanya jadi lancar semuanya. Karena bala, kita punya bala. Ada yang punya hutang, ada yang kena tipu, ada yang kena bohongi, ada yang tidak bisa bayar hutangnya, ada yang tidak kena penyakit, ada yang kena fitnah, macam-macam. Bala dan segala kejadian ini, kalau kita tidak sangka baik sama Allah, tidak akan bisa kita hadapi bala tersebut. Inna syaitan yu'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan menjanjikan terus kepada kalian bahwa kalian akan binasa. Nih masalah dunia ni berat, kalian akan hancur, kalian akan miskin, kalian tak punya jalan. Syaitan setiap hari menutup akal manusia ini supaya manusia hidup dalam keadaan ketakutan. Kalau sudah takut enak. Satu Indonesia kita bilang pelihara ikan lohan, insya Allah kalian sukses. Satu dunia ini pelihara ikan lohan. Kenapa? Insya Allah sukses. Karena ketakutan yang sangat tinggi, karena kebingungan mau mencari pertolongan. Bagaimana orang bilang pelihara ikan bisa nolong, akhirnya kita pelihara ikan. Tak mau nyembah Allah. Kenapa? Syaitan menakut-nakuti terus. Apapun ditunjuk jadi. Mau langsung ikut. Mau ikan dituhankan, ikan ikut juga jadi Tuhan. Ini semuanya rasa takut yang sangat dahsyat. Kenapa? Tidak ada sangka baik sama Allah. Tidak tahu yang punya dunia sebesar ini ada yang punyanya. Allah yang punyanya. Kita harus sadar setiap hari kita hidup di dalam dunia ini. Masa kita belum sadar juga bahwa ada yang memiliki dunia ini?
Ada yang punyanya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Turun para nabi, datang para rasul, datang pewaris-pewarisnya, mengingatkan semua yang tinggal di dunia ini bahwasanya kita punya perjanjian sebelum kita tinggal di dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah di dunia ini, untuk menyembah Allah. Maka dari itu jangan lupa sama Allah dan jangan sangka jahat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah manusia ini punya sangka jahat sama Allah, kecuali orang ini sudah jauh benar, sudah tidak kenal benar, sudah tidak tahu bahwa dia tinggal di tempat yang dimiliki oleh Allah, makan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Hadirin, mari kita bangun bareng-bareng. Kita harus sadar dari kehidupan dunia yang penuh mimpi ini. Jangan bermimpi terus. Kehidupan kita hadapi dengan nyata. Kehidupan kita hadapi dengan kenyataan. Di mana kita hidup ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan melayani hawa nafsu yang penuh mimpi tersebut. Akhirnya lupa dengan Allah. Akhirnya sangka jahat sama Allah. Kita berhadapan sama musibah, di mana Allah ini ciptakan musibah bukan untuk menghancurkan manusia. Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu itu kalian benci, kalian tidak senang, padahal itu yang terbaik nantinya untuk kalian. Kadang-kadang sesuatu itu kalian senang, tak taunya itulah nanti yang akan menyesatkan kehidupan kalian. Fikiran kita sesat, hidup kita penuh hayalan, mimpi-mimpi sampai lupa sama Allah. Gara-gara apa? Berhadapan dengan sesuatu yang kita senang, pengen, padahal itu tidak baik untuk kita. Allah telah memilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Wahai hamba Allah, Rasulullah bersabda, la tamutanna ahadukum, jangan sampai kalian meninggal illa wahwa yahsun bi rabbih, kecuali dia sudah sangka baik dulu sama Allah. Dulu ada seorang wali. Ini wali Allah, orang yang sudah tahu sama Allah, tahu kedudukan Allah. Tahu kedudukan. Nah, orang ini punya kedudukan dan memang tahu dia. Ini kedudukan bukan sembarangan kedudukan. Tuhan sang raja. Orang bilang ini orang seorang ibu, dia kedudukannya seorang ibu. Kalau sudah jadi seorang ibu ini sayang sama anak, jaga anak, makan minumnya dipikirkan karena kedudukannya ibu. Begitu juga kalau kita sudah tahu ini kedudukan Allah, tidak akan mencelakakan hambanya. Lihat tukang besi itu pukulnya besi. Kita bilang kesiannya, ini besi dipukul-pukul terus. Al-Malik la yufsidu milku, yang memiliki barang tidak pernah dia mau ngancurin barangnya karena punya dia. Lain barang itu bukan punya dia. Ini barang punyanya dia. Jadi tidak pernah orang yang memiliki barang itu mau merusak barangnya. Yang tahu siapa? Yang tahu tukang besi ini, dia pukul. Sepertinya dipukul, sepertinya dibakar itu besi. Akhirnya jadi pedang yang mengkilat. Yang tahu siapa? Yang punya besi yang tahu. Karena tidak mungkin yang punya barang mau menghancurkan barangnya. Begitu juga manusia nih, hidup dari bawah. Tapi kalau sudah sukses, dia langsung pengen anaknya. Kenapa anakku ini tidak pernah susah? Kenapa anakku ini tidak pernah menghadapi apa yang ku hadapi? Kenapa orang-orang di sebelahku ini tidak paham apa yang aku omongkan? Kenapa dia tidak paham? Karena dia tidak memperjalankan seperti apa yang diperjalankan orang tuanya. Malah takut. Orang kalau sudah sukses, dia tidak mau ada bawahannya atau muridnya atau orang yang bersamanya ini tidak mengalami perjalanan hidup. Karena perjalanan inilah yang yasna'ul abtal, dibilang menjadikan orang-orang jadi laki-laki, wa yasna'ur rijal, jadi kekasih Allah, jadi orang hebat karena perjalanan tadi. Memang Allah punya cara sendiri untuk menjadikan orang ini orang hebat. Ada sekolahnya,
ada ujiannya, yang diuji, yang mau naik kelas. Tapi kalau kita sangka jahat sama Allah, bagaimana kita mau bisa menghadapi ujian? Bagaimana kita bisa sukses menghadapi segala perjalanan? Karena kita sudah sangka jahat dulu, ya Allah susah hidup, Allah tidak bisa nolong, ini tidak bisa. Yang kita hadapin, ini nasib tidak bagus. Padahal yang Allah berikan nasib itu sepertinya saja tidak bagus, tidak taunya akibatnya bagus. Terus semangat, terus bangun. Nyawa kita ini hidup, ruh kita hidup dalam dunia ini. Jangan sampai ruh kita ini mati, hidup badannya tapi dalamnya mati sudah. Kenapa? Mati ketakutan sudah sama hidup, mati kebingungan sudah dengan hidup. Tapi orang yang kenal sama Allah, dia tahu bahwa dunia ini ada perjalanan. Dunia ini adalah satu kesempatan, anugerah pemberian Allah. Setiap hari ada pemberian yang baru dari Allah, besok ada yang baru lagi. Dia langsung bangun melihat Allah. Ini orang menyembah Allah. Ini orang sudah kenal sama yang punya dunia ini namanya. Karena Allah setiap hari kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari ada yang baru dari Allah. Kenapa engkau lemas? Kenapa engkau seperti orang mati? Kenapa akalmu tertutup? Bangunlah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah dan pemberian Allah kecuali orang ini sudah kafir dengan Allah. Hati-hati kita. Kita bisa keluar dari jalan Allah, bukan hambanya Allah lagi. Kenapa? Karena sangka jahat sama Allah, karena sudah berputus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita berhadapan sama bala, berhadapan jodoh, berhadapan dengan rizki, butuh sangka baik dengan Allah. Allah maha penyayang, Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya. Hadirin, ini seorang guru tadi sudah sangka baik sama Allah. Muridnya heran, orang sekitarnya heran. Setiap ngadepin masalah senyum gurunya ini. Setiap ngadepin masalah tersenyum. Dengar masalah ini dia senyum. Dibilang, ya Syekh, kenapa kami melihat setiap ada masalah engkau senyum terus? Setiap ada perjalanan apapun cerita ini itu engkau tetap tersenyum. Dibilang, bagaimana aku tidak tersenyum setelah aku tahu bahwa nasibku ini semuanya tergantung dan sudah ditakdirkan, ditanggung oleh Allah. Bala, rezeki, maut, jodoh sudah ditanggung oleh Allah. Atas takdir Allah, tidak akan lepas dari keinginan dan takdir Allah. Dan aku tahu siapa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana aku tidak gembira? Pasti yang ditakdirkan ini adalah yang terbaik. Bagaimana aku tidak gembira? Diriku ini sudah dipegang oleh Allah. Ada yang nanggungnya kita. Masa kita tidak senang? Baru fulan dibilang, sudah kelebihan ada apa-apa, bilang sama ulun. Baru punya duit 10 miliar mungkin, atau 100 miliar yang ngomong sama kita. Kita senang, bos itu sudah bilang sama aku, ada apa-apa ngadu sama dia. La ilaha illallah. Ini Allah yang punya dunia sejagat raya ini. Dia bilang kun fayakun, jadi malah langsung jadilah. Segala sesuatu itu akan terjadi kalau dia katakan kun. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ini, itulah zat yang menanggung nasib kita. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi ini, itulah tanggungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangka baik sama Allah, dia tahu dia lagi di perjalanan ini. Ketika Allah sudah memberi ilmu sama kita, itu namanya Allah lagi memuliakan kita. Kenapa? Ilmu sudah masuk. Diri kita sudah mulai kenal sama Allah. Karena tandanya Allah mau memuliakan hambanya, dia dengan ilmu. Kalau orang mungkin mau memuliakan seseorang dengan ngasih harta, ngasih hadiah, ngasih ini, ngasih itu. Kalau Allah memuliakan hambanya dengan ilmu. Para nabi semua dikasih ilmu sama Allah. Karena ilmulah nanti yang akan mengangkat derajat dia. Kalau urusan bala, rezeki, maut, jodoh, itu sudah tanggungan
Allah di dalam perjalanan hidup kita ini ada garisan rezeki, ada garisan, semuanya ada garisannya sudah. Dan tidak pernah Allah mau mencelakai hambanya. Satu orang bertanya kepada Ja'far as-Sadiq, "Ya Sayyidina Ja'far, kapan kita senang?" Dia bilang, "Tolong kasih tahu kapan kita berbahagia benar." Dibilang, "Wahai muridku, selama engkau di dunia ini pecah satu masalah, tumbuhlah 70 masalah. Pecah satu masalah, tumbuhlah 70 masalah. Itulah perjalanan hidup. Tapi hatimu akan gembira ketika kaki kananmu ini sudah masuk ke surga." Nah, kalau sudah kaki kanan kita masuk surga, sudah tidak ada masalah lagi sudah. Tapi kalau di dunia ini orang bermimpi tidak pengen dapat masalah, orang bermimpi tidak pengen punya fikiran la ilaha illallah, tidak bisa. Tapi orang yang sudah sangka baik sama Allah, al-afkar kuhlil basirah, maka fikiran itulah tadi yang menghantarkan dia kepada Allah. Gara-gara ada pikiran, dia mempunyai mata hati peka dengan kehidupan, tahu, oh ini tidak boleh, oh ini tidak bagus, oh kepercayaan itu sangat tinggi, tidak boleh bohong, tidak boleh ini. Melihat dapatkan masalah ini, dapat fikiran ini, tambah jeli matanya, tambah berhati-hati, tambah mendekatkan diri dia kepada Allah. Oh maha besar Allah. Memang tak mampu kita, manusia ini lemah, kekuatan kita tidak sanggup mendapatkan rezeki ini. Semuanya butuh takdir Allah, butuh tanggungan Allah. Untunglah Allah menanggung segalanya. Jikalau hamba yang kuat saja yang bisa dapat rezeki, semut tak akan bisa mendapatkan rezekinya di muka bumi ini. Karena mesti yang kuat-kuat yang dapatkan. Tapi alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada siapapun hambanya, dan dialah yang mau menanggung nasib hambanya. Itulah kata orang alim tadi, bagaimana aku tidak senyum hidup, sudah senang hidup ini. Kenapa? Ada yang nanggung kita. Walaupun dengan itu dia berjuang, tahu diperintahkan berjuang, diperintahkan bergerak, diperintahkan berfikir, tapi bukan dengan sangka jahat sama Allah, bukan dengan putus asa, bukan dengan kebingungan, dengan senyum, dengan gembira. Apapun yang dia dapatkan, tidak dapat rezeki pun hari ini, dia tahu itu yang terbaik. Dia tahu itulah yang Allah berikan. Tahu sudah yang memberikan nasib ini siapa, dia tahu. Tahu dia yang mengatur nasib diri dia siapa, dia sudah tahu. Sehingga dia akan menerima dengan legowo, karena sudah sangka baik sama Allah. Orang kalau sudah sangka baik sama Allah ini senang hidupnya. Hari ini bukan khayalan kita pengen punya rumah banyak, pengen punya tanah banyak, pengen punya uang banyak, pengen punya keturunan yang banyak, pengen punya anak yang sukses, bukan. Dengan kita sudah sangka baik sama Allah, hari inilah keuntungan yang paling besar kita dapatkan. Kenapa? Sudah, pian sudah tahu, pian sudah diurus sama Allah. Kita sudah kenal semuanya bahwa hidup kita ini bukan sendirian. Yang ngurus kehidupan kita adalah Allah. Allah sudah diurus benar. Sebelum kita lahir sudah diurus. Tapi yang tidak tahu kesian, bingung. Kalau kita fikir bagaimana kita bisa menghidupkan anak, istri kita sebelum nikah, bukan main. Alhamdulillah berkat sangka baik orang mau nikah, tak punya kerjaan, nikah aja tak apa-apa, mudah-mudahan ada rezekinya nanti. Berkat sangka baik, alhamdulillah kita bisa nikah, alhamdulillah bisa punya anak, alhamdulillah bisa ngehidupin istri kita, pengen punya baju dari dulu kita bisa belikan, makan ini bisa kita kasih, minum ini kita bisa kasih. Alhamdulillah. Itu semuanya gara-gara apa? Sangka baik. Dan memang kita sudah ketahui bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa senangin istri menyenangi suami, bisa nyekolahkan anak, bukan gara-gara kekuatan kita. Memang ada titipan rezeki dari Allah untuk keluarga, memang ada titipan rezeki untuk anak. Begitu juga ada bala yang besar, alhamdulillah, liwat, punya utang, punya ini, sudah liwat juga, alhamdulillah. Itu semuanya berkat karunia
Allah, kalau kita tak sanggup. Nah, dengan sudah banyaknya kejadian bahwa tahu kita bala, rezeki, maut, jodoh itu dari Allah, dan tidaklah Allah memberikan satu bala kecuali Allah mau mengangkat derajat kita. Allah kalau ngasih bala itu kepada orang mukmin mau mengangkat derajatnya. Ujian ini akan dilakukan bagi orang-orang yang mau naik kelas. Yang tak naik kelas tak akan diuji. Orang-orang yang hebat-hebat tadi bisa dia hebat gara-gara banyak ujiannya. Akhirnya jadi orang hebat. Dan dia pun sedih kalau anaknya tidak bisa seperti dia, tidak bisa sabar seperti dia, tidak bisa tawakal seperti dia. Sampai mamanya bilang, nak, dulu mama ini susah, nak, dulu mama ini begini, jangan kau begitu, jangan kau begini, sabar nak, sabar nak. Kenapa? Karena si mama ini tahu bahwasanya keberkahan sabar, keberkahan ujian itu ada. Berkat ujian si mama tadi jadi seorang ibu yang istimewa. Begitu juga bapaknya. Nah, jadi perjalanan hidup ini jangan menjadikan kita ini sangka jahat sama Allah. Ada hasilnya nanti. Itulah orang-orang yang sudah jadi, orang-orang yang sudah mendapatkan hasilnya dari sangka baik. Yang ada apa? Ngelihat dunia ini hina, dia ngelihat dunia kecil, semuanya ngelihat dunia. Udahlah, banyak-banyak beribadah. Nanti kita akan meninggal dunia, harta jadi apa? Tidak ada yang dibawa di dalam kubur. Ini semuanya bahasa apa? Karena sudah tahu, sudah banyak melewati perjalanan. Tahu bahwa dunia ini sebentar. Sekaya apapun cuma satu piring nasi. Kalau sudah banyak penyakit, tak boleh lagi makan ini, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu, tak ada gunanya lagi semuanya. Apa dunia ini? Tahun kemarin satu atap manusia banyak sama kita, sekarang tahun ini tidak ada. Nah, kalau kita tidak melihat akhirat, kapan lagi kita bisa melihat akhirat? Sedangkan dunia ini Allah ciptakan untuk mengabdi, untuk kita ngambil keuntungannya nanti di akhirat. Tapi banyak orang salah, kena fitnah dunia. Akhirnya apa? Agama jadi pesugihan. Segala sesuatu kebaikan-kebaikan itu dijadikan pesugihan. Kenapa sedekah? Supaya kaya. Kenapa ngadain acara majelis? Supaya jadi orang kaya. Jadi semuanya ini supaya jadi kaya semuanya. La ilaha illallah. Orang ini belum kenal sama akhirat. Dia tidak tahu, hatinya belum dibukakan oleh Allah, tahu bahwa akan meninggal dunia dan akan kembali ke akhirat. Hartanya semua akan dia tinggalkan. Yang setia sama kita amal baik. Amal baik akan sama kita terus dalam kubur. Marilah kita bangun dan benar-benar bangun melihat jalan akhirat, melihat jalan hidup yang benar, hingga perjalanan hidup kita ini berjalan dengan benar, dengan sangka baik sama Allah, seperti guru tadi yang tersenyum terus menghadapi hidup ini. Ketika dia ditanyakan kenapa, karena dia sudah sangka baik sama Allah. Nur cahaya sangka baik ini menjadikan dia, dan berkata dia di dalam hatinya dan lisannya, setelah aku tahu semua nasibku ini ditanggung oleh Allah, bagaimana aku mau susah? Allah yang maha kaya, maha kuat, maha segala-galanya, yang telah berfirman, jikalau manusia dan jin dari awal sampai akhirnya berkumpul untuk menghancurkan dirimu, demi Allah tidak akan hancur dirimu dan tidak akan tersentuh oleh bala dirimu kecuali dengan izinku, Allah bilang. Begitu juga law istama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Begitu juga kalau satu dunia ini jin manusianya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu, tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali dengan izin Allah. Marilah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan sangka jahat sama Allah. Rugi kita. Tapi kenapa ini banyak benar masalah? Hadapi. Terus sampai di mana? Ada kekuatan Allah.
Dunia ini punya Allah, tidak ada sesuatu pun. Tak pernah Allah menjadikan masalah tu ciptakan kejadian iseng-iseng. Tak ada iseng. Allah tak pernah iseng. Allah tidak pernah iseng-iseng. Bukan manusia iseng-iseng duduk merokok. Allah tak ada iseng. Semua kejadian yang sampai kepada kita Allah tahu. Semuanya ada ilmu, semuanya ada hikmahnya, semuanya ada manfaatnya. Ambil manfaat dengan sangka baik kita sama Allah. Berbuat baiklah, berjuanglah, sangka baiklah sama Allah. Niscaya hasilnya pun akan baik. Yang tak punya duit tadi bagaimana? Mau nikah gara-gara sangka baik, bisa. Beliin baju istrinya, bisa. Belikan apa-apa pun bisa berkat sangka baik. Yang mau berdagang, tak punya dulu, tak ada yang bisa berdagang pinggir jalan. Gara-gara mulai sangka baik, alhamdulillah punya toko, punya ini. Berkat sangka baik terbukalah rezeki. Berkat sangka baik terbukalah pintu rahmat. Berkat sangka baik kita dapat kebaikan. Hari ini ya Allah, kita bisa dipilih sama Allah duduk di majlis-majlis seperti ini. Ini semuanya rahmat dari Allah. Ini tanda Allah memberikan ilmu. Dan kalau Allah memberikan ilmu, tanda Allah ini berbuat baik sama kita. Tanda kita dipilih sama Allah, dipilih sama Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Marilah, jangan berdiri di tempat ini kecuali semuanya malam ini tidur dengan sangka baik seberat apapun. Besok kita hadapin, lusa kita hadapi, minggu depan kita hadapi. Bangun dan hiduplah, hiduplah kita. Dan terus akan hidup dan abadi sampai akhirat. Pengen ilmu keabadian, hiduplah dengan sangka baik. Abadi kita akan bahagia, abadi kita akan hidup, abadi dimanapun kita tinggal. Tengah hutan kita senang. Kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan karunia, mendapatkan hidangan-hidangan rahmat Allah berkat husnudzan, sangka baik sama Allah. Allah yang maha penyayang. Tidak layak Allah kita sangka jahatkan, wahai hamba Allah, sampai kita bilang tidak ada jalan hidup, tidak ada jalan perjalanan kita. La ilaha illallah. Belum kita menghadapi alam kubur yang jutaan tahun, belum kita menghadapi padang mahsyar jutaan tahun. Satu harinya di sana selama 50.000 tahun di dunia. Hitungan satu hari sana. Kalau kita tak punya sangka baik sama Allah, takut mati kita. Sama mati takut, sama hidup takut. Di hidup di dunia penuh ketakutan, di dalam kubur penuh ketakutan. Tapi kalau kita punya sangka baik, namanya kita husnul khotimah. Kalau kita sudah punya sangka baik, alam barzakh kita menjadi alam yang penuh kenikmatan. Kalau kita punya sangka baik, hari esok kita adalah hari yang penuh kebahagiaan. Kenapa? Hari dini kita sudah punya sangka baik. Tapi kalau masih belum punya sangka baik juga, kita di dunia ketakutan. Dunia mengancam kita, hari esok pun mengancam kita. Ingat, jadi orang yang terancam kita. Tidak ada manfaat hidup kita. Ini dunia Allah jadikan untuk dapat untung, kita dapat rugi. Kenapa? Gara-gara tidak punya sangka baik. Bangunlah, hiduplah dengan sangka baik. Cari rizki dengan sangka baik. Ngurus keluarga dengan sangka baik. Bersabarlah dengan sangka baik. Ujian apapun sabar, insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nabi Musa 40 tahun nunggu doanya baru dikabulkan Allah 40 tahun. Tapi berkat 40 tahun itulah Nabi Musa jadi Nabi Musa, berhadapan dengan Fir'aun. Berkat sangka baik semuanya mendapatkan pertolongan Allah. Jangan kalian meninggal, Rasulullah bilang, sebelum sangka baik sama Allah. Sangka baik benar-benar. Jangan sampai kalian meninggal sebelum ada sangka baik tersebut. La saghirah idza qabalaka adluh wala kabirah idza wajahaka fadluh. Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menyebutkan, setelah kita diperintahkan sangka baik sama Allah, jangan juga kita meremehkan Allah. Oh Allah baik,
Oh Allah begini, tapi tak takut sama Allah. Gampang aja kita berdoa, Allah ampunkan dosa. Maksiat aja sudah, tak boleh. Sangka baik harus didampingi dengan rasa takut sama Allah. Memang Allah baik, memang Allah penyayang. 1000 kali bertaubat kita, 1000 kali juga Allah akan terima. Tak bosan-bosan Allah menerima taubat kita. Tapi kita harus juga takut, menghormati sama Allah. Karena sangka baik yang benar, sangka baik yang didampingi rasa takut, itu namanya benar. Kalau sudah sangka baik kita ini menjadikan kita takut bermaksiat, bukan meremehkan Allah, sangkanya baik kita ini sudah benar. Tapi kalau sangkanya baik kita ini menjadikan kita tambah banyak dosa, malah tambah maksiat. Kenapa? Gampang aja, Allah itu baik, minta ampun diampunin. Nah ini sudah, sangka baik kita ini sudah didampingi oleh syaitan. Itulah Imam Ahmad bilang, la saghirah, tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya. Nah ada lagi nganggap, oh ini dosa kecil aja, cuma gak ada apa-apa. Nah ada lagi orang kalau sudah sangka baik sama Allah, menghormati Allah dia, karena dia tahu Allah ini baik. Orang kalau sudah kita baik, orang ini baik, udah kita mati sama kebaikan. Kebaikan inilah yang menjadikan kita takut, malu kepada orang tersebut. Nah tambah lagi Allah, tidak ada lagi kita bilang ini dosa kecil, ini dosa besar. Karena berhadapan dengan Allah dan keadilan Allah, semua dosa sudah kita anggap besar. Kenapa? Karena berdosanya dengan Allah yang maha besar. Dan tidak berarti dosa yang besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Begitu juga dosa tidak ada besar lagi bagi orang yang sangka baik sama Allah. Kalau berhadapan dengan karunia Allah, rahmat Allah yang sangat besar, dosa yang besar itu menjadi kecil. Tidak ada yang Allah bilang besar. Allah bilang rahmatku lebih besar, sayangku lebih besar, tidak ada yang berat. Semua dosa, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, disebutkan oleh Sahibul Burda, sesungguhnya dosa besar itu sama seperti dosa kecil di hadapan Allah. Kecil semuanya bagi Allah untuk Allah ampunkan. Begitu juga bala, tidak ada bala yang besar, semua bagi Allah itu kecil. Tidak ada apa yang kita hadapi dari berat-berat, tidak ada yang berat bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kembali, harus kembali. Kalau berfikir terus habis hidup kita. Harus kembali sama Allah. Bukan 1 hari kembali, bukan 2 hari, coba 1 tahun, 2 tahun dekati Allah terus, lihat akibatnya. Akibat perjuangan kita itu akan kita rasakan di dunia sampai akhirat. Buahnya akan kita dapatkan di dunia sampai akhirat. La kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa besar kalau kita sudah minta ampun sama Allah. Tidak ada lagi dosa besar. Kalau sudah bisa minta ampun, bisa beristighfar, kita tidak ada dosa. Tapi dosa kita itu kita memintakan ampun kepada Allah. Tidak ada lagi namanya dosa besar, dosa kecil. Karena sudah minta ampun kepada Allah yang maha pengampun, yang tidak ada yang besar di hadapan Allah. Tapi tidak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus lakukan. Jadi besar, setiap hari melakukan dosa kecil, setiap hari melakukan dosa kecil. Ada apa-apa dosa kecil juga. Dosa kecil, lama-lama dosa itu tidak dibilang kecil kalau setiap hari dilakukan sudah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, jika Allah menggunakan keadilannya, tidak berarti segala amal kebaikan. Dan bila Allah menghadapi dengan karunia-Nya, maka tidak ada artinya segala dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berhadapan sama kita nanti, atau mau perhitungan dengan kita, dia hadapkan keadilannya. Tak usah itu ditimbang dengan mata saja, amal ibadah kita ini sudah tak bisa menembus nikmat mata. Kalau dihadapkan semua dengan keadilan Allah, hancurlah kita segala-galanya. Maka tidak ada arti segala amal kebaikan kita ini kalau sudah berhadapan dengan keadilan Allah. Tapi kalau sudah Allah menghadapkan kita, berhitungan kita dengan anugerahnya,
Tidak ada besar di hadapan Allah segala dosa. Itulah kita minta Allah berhubungan sama kita ini untung bukan dengan keadilan, dengan rahmatnya. Kalau pakai keadilan selesai, dah ada yang masuk surga. Tapi kalau dengan rahmat, itulah berdoa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan doa kami ini dengan rahmatmu ya Allah. Segalanya kita minta dengan rahmatmu ya Allah. Jangan kita bilang, oh saya puasa, udah hebat. Oh saya berbuat solat malam. Kalau dihadapkan dengan nikmat mata saja tidak bisa kita diterima. Ditimbang nikmat mata saja untuk membayar nikmat mata ini, seumur-umur kita hidup di dunia ini beribadah tidak bisa kita bayar. Tapi dengan rahmat Allah baru bisa kita masuk surga. Dan dosa kita yang besar, kalau misalnya Allah SWT berhadapan dengan kita dan memberikan kita anugerahnya, dosa yang banyak yang kita lakukan itu dengan sebentar menjadi kecil. Kenapa? Berhadapan dengan rahmatnya Allah yang sangat besar, langsung kecil dosa tersebut. Itulah minta rahmat terus, minta rahmat terus. Dan tidak ada yang kenal sama rahmat yang besar ini kecuali orang yang sangka baik. Tahu rahmat Allah besar, setiap hari dia kasih makan manusia, setiap hari semua penduduk, hewan, binatang, semut, semuanya di badan kita, di lidah kita ni jutaan kuman dihidupi oleh Allah. Orang yang rugi yang tidak kenal dengan Allah, tambah lagi tidak kenal dengan rahmat Allah. Yahya bin Mu'adz juga berdoa, ia berkata, Tuhanku, jika engkau kasih kepadaku, engkau ampunkan semua dosaku. Tetapi jika engkau murka kepadaku, tidak engkau terima amal kebaikanku. Ya Allah, dia bilang, jika engkau kasih kepadaku, engkau ampunkan semua dosaku. Tetapi jika engkau murka kepadaku, engkau terima amal kebaikanku ya Rabb. Doanya Yahya bin Mu'adz minta diterima sama Allah. Doanya Yahya bin Mu'adz ini meminta supaya Allah mengampunkan dosanya, berharap Allah menerima segala-galanya. Karena kalau sudah diterima oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang tidak baik itu sudah hancur semuanya karena sudah diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal hambanya yang bertakwa. La amalun arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqara indaka wujuduh. Yang artinya, tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan remeh kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Jadi amalan yang arja, yang paling jelas, yang diharapkan, yang diterima oleh Allah, itu amalan yang bagaimana? Amalan yang terlupa bagimu kebaikan itu. Amalan kebaikan yang kita lupa, justru itulah yang paling diharapkan sampai yang dikabulkan oleh Allah. Malah yang kita harapkan, oh kita tahu kita berbuat ini, justru itu belum tentu kabul. Yang banyak diharapkan akan diterima oleh Allah ini amalan yang kita lupa sudah berbuat baik. Dibilang kenapa lupa? Karena sudah diterima oleh Allah. Kalau masih kita ingat belum naik ke atas, masih di sini namanya, dibilang. Al-Habib Idrus bin Umar bilang ketika mensyarahkan ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amalus salih, kepada Allah lah naik semua amal kebaikan itu. Dan segala kalimat-kalimat yang baik naiknya kepada Allah. Berkata Habib Idrus bin Umar, kalau sesuatu itu sudah naik, lupa kita. Tapi kalau kita masih ingat dengan kebaikan itu, namanya belum naik, dibilang.
Kenapa? Masih kita ingat kita berbuat baik ini, baik ini. Kalau sudah naik kepada Allah, udah lupa kita. Nah, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang ingat, orang-orang yang sadar hidup di dunia ini untuk apa, orang-orang yang sudah mengumpulkan terus untuk masa depan kita di akhirat, mengumpulkan kebaikan dan bisa bersangka baik sama Allah. Ya Arhamar Rahimin, cucilah hati kami, cucilah fikiran kami ini ya Allah. Cahayailah akal dan jiwa raga kami ini dengan ilmu, dengan husnudzan, dengan sangka baik kami kepadamu. Ya Allah, tulislah dan jangan kau hapus lagi di hati kami ini ya Rabb kebaikan dan ilmu dan sangka baik dan semua yang datang dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan ilmu, berikanlah kami keberkahan majlis, berikanlah kami keberkahan hidup, berikanlah kami keberkahan umur, berikanlah kami keberkahan harta, berikanlah kami keberkahan perjalanan hidup kami. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna ya karim.